Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, IPA 6. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Kak. wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Sebelum Pagi, kita Pak. mulai, saya mengingatkan untuk ayo kumpulin kuisnya. Dan UKBM-nya masih ada loh. Yang kuis 2 masih ada 4 orang, 6 orang, kuis 1 masih ada 4 orang. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 6, 8 ya? Tanggal 9. 9 ya? Oh, itu tanggal 9. 9 Februari. Jadi harusnya materinya kan gravitasi tuh. Cuman katanya kita lewat dulu aja gravitasinya karena cenderung susah. Nanti kita taruh di akhir-akhir aja. Kalau nggak keburu juga nggak apa-apa gravitasi. Jarang ada yang ya bisa dipercepat lah gravitasi nanti. Sekarang kita materinya buka UKBM ya, sedia UKBM di depannya. Ini juga kebetulan UKBM-nya buatan saya. Yang materi yang akan kita pelajari sekarang itu namanya energi dan usaha. Sebenarnya banyak guru yang pakai usaha dan energi, cuman saya energi dulu. Energi dan usaha. Nah, materi energi ini sebenarnya adalah isinya fisika tuh ya ini, gitu. Energi semua. Jadi kamu nanti akan menyadari kalau materi-materi sebelumnya itu kalau udah belajar energi, Pak, ngapain kita belajar yang gerak-gerakan yang susah-susah banyak rumusnya itu? Kita kan bisa pakai energi juga. Iya. Kenapa energi taruh di akhir? Karena biar kamu tetap belajar materi yang sebelumnya. Kalau kamu belajar energi dulu, nanti materi-materi yang hitung-hitungan sebelumnya itu kayak, susah ini mah, pakai energi aja. Nah, gitu. Di dalam konteks energi, itu sebenarnya semua bisa ketemu. Nggak usah pakai rumus yang dipercepat, diperlambat. Itu bisa pakai energi. Apa itu energi? Apa ya energi ya? Sebenarnya energi itu sendiri sebenarnya masih misteri. Apa ya bentuk fisiknya tuh ada sebenarnya. Paling nyata bentuk fisik energi adalah api. Api itu energi. Bentuk fisiknya ya. Tapi selebihnya tuh apa energi ya? Yang kita tahu pokoknya energi tuh waktu kita SD ada hukum paling mutlak dari energi. Energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dihancurkan. Jadi energi itu apa? Energi itu kekuatan. Energi itu tenaga. Nah, sekarang kita biarkan orang-orang berpikir apa itu energi, tapi energi itu punya banyak jenis. Energi. Minuman berenergi. Apa sih maksudnya minuman berenergi? Itu iklan yang absurd, kata saya. Karena semua minuman punya energi. Maksudnya bisa menghasilkan energi di tubuh kita. Energi jenisnya nih, contoh. Energi apa ya? Energi bunyi. Apalagi? Ada energi apa lagi? Energi cahaya. Ada lagi nggak? Energi energi apa lagi ya? Energi listrik. Pokoknya menjadi sumber kekuatan dan bisa menghasilkan apapun itu namanya energi. Energi magnet boleh.
energi dari gelombang boleh, energi dari pukulan boleh, energi itu banyak, energi nuklir, energi sel dari tubuh boleh, energi dari mesin boleh, energi dari bensin boleh, energi kimiawi ada. Cuman ini semua tuh walaupun beda-beda jenis, ini bisa berubah-berubah. Bunyi misalnya bisa jadi cahaya, boleh-boleh aja. Tapi prosesnya itu yang kita pusing kan. Listrik bisa jadi bunyi ya bisa. Contohnya ya banyak, speaker listrik jadi bunyi. Tapi kan ada alat pengubahnya. Nah, alat pengubahnya itu masih teknologi. Nah, teknologi itu pasti diajari dari ilmu-ilmu yang fisis atau kimiawi atau fisika atau kimia lah. Magnet nanti bisa berubah jadi bunyi, bisa. Tapi yang kita akan pelajari di sini adalah bukan dari keempat ini. Ini nanti ada, tapi kita nggak belajar ini. Yang kita pelajari sekarang adalah energi gerak. Masih ada kaitannya sama gerak-gerakan. Dan gerak itu bisa berubah dari manapun. Bisa berubah dari bunyi, bisa berubah dari cahaya, bisa berubah dari listrik atau magnet. Listrik ke gerak bisa? Ya bisa. Contohnya apa? Yang dekat aja manusia. Manusia kan pelucutan-pelucutan listrik semua itu di saraf. Atau misalnya motor listrik. Dari listrik ke gerak bisa. Dinamo listrik ke gerak. Bunyi ke gerak bisa nggak? Ya mungkin bisa. Kalau misalnya ada orang dengerin ada alat yang bisa mengkonversi suara jadi gerak. Ya banyak sensornya kayak robot diperintah kan. Bergerak kamu terus dia gerak. Nah itu kan berarti dari bunyi kita menjadi energi gerak. Di dalamnya ada proses tertentu. Magnet jadi gerak ada? Ya ada. Dorongin aja antara magnet dengan magnet. Misalnya dia akan bergerak ke kiri. Maka energinya berubah. Cahaya jadi gerak? Ya bisa-bisa aja. Efek fotolistrik misalnya. Sel surya. Itu kan membuat dari cahaya menggerakkan elektron-elektron. Ya pokoknya energi itu bisa berubah-berubah lah. Dari mana ke mana terserah. Makanya energi nggak bisa diciptakan dan nggak bisa dihancurkan. Energi itu udah ada. Udah ada tapi kita tinggal ambil aja. Diubah jadi apa. Dan itu nggak bisa dihancurin. Hanya bisa diubah ke bentuk lain. Gitu. Jadi kayak perpetual motion itu nggak ada. Energi pasti terkonversi jadi lain-lain. Terus contohnya gampangnya lagi ada misalnya kita makan. Makan nasi. Nasi itu kan punya sumber energi. Sehingga pada saat dimakan, nasi itu tuh akan jadi energi dalam sel kita. Yang tersimpan. Yang kalau nggak dipakai jadi lemak. Lemak kan disebut cadangan energi. Lalu kita bergerak. Nah energi yang dari nasi tadi dikonversi menjadi gerakan kita. Terus kemana lagi Pak energi? Ya banyak. Bisa menggerakkan molekul di sekitar kita. Bisa membuat bunyi-bunyian seperti suara saya ini yang bergetar kan. Begitu. Kemudian bisa jalan kaki, menggetarkan bumi, energi yang dari nasi tadi. Setelah energi dari nasi habis, gimana Pak? Ya pakai energi yang ada di tubuh kita. Contoh dari lemak misalnya diambil. Begitu. Terus, suara saya bisa nyampe ke kamu gimana Pak? Ya, berarti energi dari nasi yang saya makan berubah jadi gerak di pita suara. Kemudian jadi suara, jadi energi bunyi. Dari energi nasi, energi gerak, energi bunyi. Lalu energi bunyi ini masuk ke sistem komputer saya. Kemudian diubah menjadi energi dalam versi digital. Gitu kan? Karena saya pakai wifi, berarti energi yang saya punya dikonversi lagi menjadi bentuk gelombang. Dianterinlah ke receiver wifi. Masih dalam energi yang sama tadi. Kontennya sama. Diantarkan melalui kabel optik. Masih energi itu. Sampai ke server. Disebarlah energi saya ini. Kemana-mana. Lalu nyampe ke kamu, ke receiver wifi kamu. Atau ke pulsa atau ke sinyal. Lalu masuk ke sistem komputer. Diterjemahkan lagi energi itu. Menjadi apa ya? Menjadi data-data lagi. Diproses di CPU. Dan CPU kan sebenarnya elektron mainnya. Jadi masihnya energi listrik. Energi listrik diubah lagi lewat kabel wifi atau headset kamu. Masuk ke telinga. Getaran-getarannya diterima oleh gendang telinga.
menjadi energi gerak lagi. Gitu. Energi gerak itu diterjemahkan oleh otak menjadi suara lagi. Jadi itu prosesnya panjang. Tapi itu aja energinya. Jadi bahkan ada yang bilang kalau energi yang ketika Nabi Adam menonjok pohon, itu energi itu tuh masih ada di sini. Tapi nggak tahu bentuknya apa. Begitu loh kawan-kawan. Energi itu. Nah, energi gerak, itu nama lainnya adalah energi mekanik. Mulai sekarang kita singkat. Jadi, EM atau energi mekanik. Nah, energi mekanik ini terbagi jadi dua. Kan energi gerak itu ada dua. Yang pertama adalah Eka. Yang kedua adalah apa, Cik? Ada Eka, ada apa waktu SMP? Energi potensial, Pak. Energi potensial. Singkatannya? EP. EP. Nah, jangan-jangan kamu waktu SMP dengar ini sering tapi nggak tahu apaan. Energi mekanik terbagi jadi dua, energi kinetik sama energi potensial. Energi kinetik adalah energi mekanik yang dimiliki benda saat gerak. Saat gerak. Jadi kalau benda bergerak, dia punya energi kinetik. Gitu aja. Nah, apa yang mempengaruhinya? Nah, gampang lah. Kalau geraknya makin cepat, berarti energinya makin besar. Kalau gerak bendanya masanya berat, maka energinya juga makin besar. Contoh, mobil truk sama sepeda. Kalau gerak nih, kira-kira kamu pikir masih bisa ditahan yang mana? Masih bisa ditahan sepeda, Pak. Ya berarti kamu nggak bisa menahan energi dari si truk. Maka energi si truk lebih gede pada saat bergerak. Tapi kamu juga tidak bisa menghentikan laju peluru yang masanya kecil. Kenapa? Karena energinya gede. Kenapa? Karena walaupun masanya kecil, tapi kecepatannya gede. Makanya energi itu bergantung sama dua hal. Massa dan kecepatan. Rumusnya setengah mv kuadrat. Ini satu. Perumusan ini. Eka nih ya. EP. Lain halnya dengan Eka. EP itu justru bukan saat gerak, tapi saat diam. Bukan saat diam sih, karena posisinya gitu. Bergantung posisi. Jadi energi potensial itu, dia itu gimana ya? Dia kalau jatuh, nah, kira-kira lebih sakit mana? Nah, pertanyaannya kan gampang. Ada buah kedondong. Satunya di atas kamu 5 meter, satunya di atas kamu lagi 10 meter. Kan kamu akan berpikir kalau ini buah jatuh, lebih sakit yang mana? Lebih sakit yang 10 meter. Pas nyampe ke kepala kamu tuh. Petak. Nah, itu maksudnya berpotensi. Karena yang lebih tinggi itu berpotensi berubah menjadi gerak yang lebih besar. Jadi kamu akan berpikirnya gampang ya. Yang 5 meter pada saat jatuh ke kamu, kena kepala, itu tidak lebih cepat ketimbang yang 10 meter jatuh terus kena kepala kamu. Maka ini bergantung banget sama posisi atau ketinggian. Makanya rumusnya adalah M G H. Kemudian ada lagi sebenarnya energi potensial pegas. Energi potensial pegas itu EP pegas ya. Sama bergantung posisi. Setengah K X kuadrat. Apa itu X? Jadi kalau kamu pegang ketapel nih,
atau karet lah. Kamu tarik dikit sama kamu tarik banyak, itu lebih kira-kira lebih sakit yang mana? Lebih sakit yang ditarik banyak kan? Yang tariknya dibetot gitu sampai panjang banget. Posisinya yang ngaruh. Posisi dari keadaan aslinya tuh jauh. Makanya pengaruh delta X ini yang ngaruh banget. Ini delta X, sorry. Delta X itu adalah posisi dari keadaan asli. Nah, ini H-nya juga sama. Posisi dari keadaan asli. Bedanya kalau ketinggian kan, keadaan aslinya dia harusnya di mana? Di tanah kan. Nah, posisi dari keadaan aslinya tuh berapa dia sekarang dibandingkan dengan posisi aslinya. Nah, ini ada yang mau ditanyain? Kalau yang malu nanya, tinggal di chat aja. Begitu. 3 biji nih energi. Kemudian ya, saya pakai ini. Kemudian, nah ini ada rumus-rumus ini apa Pak? Konsep ini berlaku pada penerbangan pesawat. Semua konsep energi itu semua konsepnya berlaku di seluruh sistem fisik yang ada di dunia. Semua. Cuman permasalahannya adalah apakah gitu. Apakah energi yang digunakan itu beda-beda. Ini terlalu ribet sebenarnya saya buat. Ini. Energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Apa maksudnya? Nah, begini. Kan tadi kita udah bilang, energi mekanik itu tetap ya. Mau dimanapun sama. Kalau tidak ada lagi energi-energi yang berubah. Maka energi mekanik tadi yang mengandung dua hal tadi, itu jumlahnya akan sama. Di titik 1 dan titik yang lainnya. Kita langsung deh, kita gambar. Ini harusnya nggak kayak gini. Bentar ya, aku stop share dulu. Saya terus gambar pohon ini biar agak gampang dibayangin. Jadi misalnya ini kasusnya adalah massa kelapa 1 kg. Kemudian percepatan gravitasi bumi 10. Kemudian ini kan kelapa misalnya ada di atas nih, posisinya di 5 meter di atas pohon kelapa. Maka di sini tuh di titik A ini kita tahu energi potensialnya 50. Dari mana? Karena rumusnya itu kan EP sama dengan MGH ya. MGH. Masanya 1 kilo dikalikan 10 dikalikan H-nya 5 meter. Jadinya 50. EK-nya 0. Kenapa Pak? A-nya 0. EK di A 0. Karena dia diem. Kok kalau diem 0? Karena EK itu adalah energi yang dimiliki benda pada saat gerak. Lah kalau bendanya nggak gerak gimana? Ya 0 gitu. Nah kan terus kita tahu lagi nih, energi mekanik adalah energi yang dimiliki benda pada saat gerak ataupun pada posisinya. Maka energi mekanik itu sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, di titik A, itu energi potensialnya 50, energi kinetiknya 0. Maka energi mekaniknya ditambahin mereka, jadinya 50 Joule. Gitu. Nah, nilai 50 Joule ini, itu harus sama di semua titik. Mau titik B, C, D, tetap 50 semua. Karena energi tidak bisa dirubah. Tidak bisa dihilangkan energi mekanik itu. Yang ada hanya bisa dirubah. Dirubah dari mana ke mana? Nah, dari energi potensial ke kinetik atau kinetik ke potensial. Nah, pada saat benda ada di B jatuh misalnya, tuing sampai di B di ketinggian 3 meter. Di ketinggian 3 meter dari atas tanah. Ini. Maka energi potensial berkurang dong. Jadi MGH-nya 1 dikalikan 10 dikalikan tingginya sekarang cuma 3, jadi 30
Joule. Sementara energi mekanik itu harus 50, udah keambil sama energi potensial 30, maka energi kinetik kebagian 20. Jadi energi kinetik di B kita ketahuan adalah 20 Joule. Terus kita dari sini kita bisa tahu. Oh, setengah M VB kuadrat sama dengan 20. Maka M VB kuadrat sama dengan 40. Masanya 1, maka VB itu akan sama dengan akar 40. Kita bisa ketahuan kecepatan di B ke bawah itu akar 40. Jadi nggak usah pakai rumus-rumus yang VT sama dengan V0 plus AT. Kita nggak usah pakai percepatan. Udah ketemu tuh VB. Dari konsep itu. Jadi dengan adanya konsep yang baru ini, semuanya bisa kerjain sebenarnya sebelum-sebelumnya. Pak, terus kenapa kita nggak belajar ini? Ya biar kita belajar sebelumnya lah. Kalau kamu belajar ini langsung, ntar belajar sebelumnya nggak usah. Jadi kayak tidak berarti gitu. Gitu. Dan kenapa belajar sekarang nggak kelas 3? Karena kelas 2, kelas 3, isinya tuh akan lebih kompleks dari energi ini doang. Ada energi listrik, energi bunyi, energi-energian juga sama. Nah, kemudian pada saat benda turun di C, energi potensial turun lagi kan? Jadi 20. Bisa tinggi 2 meter. 1 kali 10 kali 2. Maka energi kinetik jadi 30. Karena totalnya harus 50. EP turun, EK naik. Gitu. Nah, tuh titik C. Berapa kelajuan di titik B dan D? Tuh, di titik B dan D. Kalau di titik D gimana? Di titik D. Di titik D lah kita cobain. Di titik D. Di titik D, EP-nya kan MGH nih. EPD. MGH. D. Masanya 1. Gravitasi 10. H-nya 0 karena di tanah. Ya berarti EP-nya 0 kan. Sementara EM itu harus 50 tadi bilang. Keambil sama EP 0. Ya maka energi kinetiknya udah dipastikan 50. Karena EP-nya 0. Ditotalin harus 50. Nah, terus dari EKD itu kita bisa tahu apa? Kecepatannya. Setengah M VD kuadrat. 50 sama dengan setengah dikalikan 1 dikalikan VD kuadrat. Berarti 100 sama dengan VD kuadrat. VD sama dengan 10 meter per sekon. Ini kan sama aja kayak rumus yang cepat kemarin. V yang jatuh bebas itu V sama dengan akar 2GH. 2G-nya 20, H-nya 5. Berarti akar 100. 10 juga. Dari mana sebenarnya akar 2GH ini? Nah, kalau kita ngomongin rumus, kamu harus tulis rumus begini. Di titik D, yang jelas nih kalau kamu pengen nyari energian, kamu harus bandingin 2 titik. Energi mekanik di A itu harus sama dengan energi mekanik di D, atau di titik yang kamu pengen bandingin, ini bebas. Energi mekanik di A itu terbagi jadi 2. Oh, ada energi kinetik di A, ada juga energi potensial di A. Sementara energi kinetik di D, mekanik di D juga berubah. Ditambah energi potensial di D. Gitu. Kalau kamu udah tahu angkanya tinggal masukin aja. Tapi kalau kamu mau pecah, ya nggak apa-apa. Ini setengah M VA kuadrat ditambahin EP itu rumusnya apa? M G H. EKD berarti setengah M VD kuadrat. Ditambahin EPD M G HD. Sekarang di titik A, kamu tahu VA-nya 0 karena masih diem. Berarti ini pasti 0. Tambahin M G HA.
Di titik bawah, di D, itu kamu tahu H-nya adalah 0. Karena di bawah ya, maka ini 0. Ini setengah M VD kuadrat. Oh, massa bisa dicoret kalau kayak gini, coret. Gitu. Kan ujung-ujungnya VD kuadrat sama dengan 2GH kan. Kalau kuadratnya dihilangin jadi akar. Kan jadi rumusnya sama kayak yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2G delta S. Yang ini. Nanti kalau nyari VT, gerak tutup bebas, V0-nya kan 0. Ditambahin 2G perbedaan ketinggian, delta H. Berarti VT akan sama dengan akar 2GH. Sama aja ini ujung-ujungnya. Larinya akan sama. Cuma bedanya satunya konsepnya energi, satunya gerak. Kemudian daya. Wah, ini kayaknya salah ya, masih salah nih. Ini harusnya dihapus di kalimat ini nih. Ke usaha juga, jual-jual ke usaha. Kayaknya waktu itu saya kopas. Harusnya nulisnya usahanya di bawah aja. Yang ininya aja. Jadi daya. Kamu kan sering dengar tuh kata-kata daya. Daya itu apa? Nah, sebenarnya daya itu bukan cuma usaha. Daya itu adalah energi untuk setiap waktu. Jadi daya itu tidak hanya untuk usaha, tapi juga energi untuk setiap waktu. Berapa energi yang diserap? Ya, berapa energi yang dilepas? Itu usaha namanya. Itu daya namanya. Sekarang kalau kamu beli lampu disuruh mama. Oi, beliin lampu. Lampu lampunya yang 10 watt aja. Nah, apakah watt itu menentukan terang atau tidak? Tidak. 10 watt itu nggak ada urusan sama terangnya. Nih, kita ambil ini aja. Kita main blowing sedikit. 10 watt itu nggak ada urusan sama terang atau tidak. 10 watt maknanya adalah lampu itu akan menyala optimal ketika diberi energi 10 joule per sekon. Jadi watt itu joule per sekon. Jadi satuan dari energi atau usaha itu adalah joule. Jadi watt itu adalah joule per sekon. Ingat satuan energi itu adalah joule. Watt itu adalah joule per sekon. Energi itu satuannya joule. Tapi dalam makanan biasanya kita nggak pakai joule, tapi namanya kalori. Ya. Jadi satuan energi itu kalau nggak joule, biasanya kita pakai kalori. Gitu. Nah, konversinya adalah 1 kalori 4,2 joule. Jadi 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Yang pakai kalori itu biasanya dunia makanan. Kalau joule itu biasanya dunia mesin. Nah, watt itu joule per sekon. Kalau kamu beli lampu 10 watt, artinya lampu itu membutuhkan 10 joule per sekon. Jadi dia nggak ada urusan sama terang atau enggak. Kamu sorry bawa merek ya? Jangan deh. Antara lampu yang kuning, yang bulb, yang pakai filamen, dibandingkan dengan lampu LED, sama-sama 10 watt, terang mana? Kan terang LED ya. Kadang-kadang lampu LED mah kadang-kadang cuma 3 watt, 4 watt. Artinya apa? Artinya dia menyerap listrik lebih sedikit. 4 watt berarti ya cuma 4 joule energi listrik setiap detik. Tapi kok dia bisa terang ya? Oh, berarti efisien. Gitu. Tidak ada energi listrik yang diubah menjadi dibuang-buang gitu. Semua energi listriknya rata-rata diubah menjadi energi cahaya.
Berbeda dengan lampu yang bulb, yang filamen. Kok dia 80 watt kok nggak terang gitu. 80 watt itu nyerap 80 joule per sekon kok nggak terang. Apa masalahnya? Nggak terang berarti nggak ada energi cahaya yang banyak kan gitu logikanya. Terang kan energi cahaya. Dia udah nyerap 80 joule setiap detik tapi nggak terang. Oh berarti energi listrik itu diubah jadi yang lain gitu kan curiganya. Berarti dia nggak diubah jadi yang cahaya aja. Malah diubah jadi cahayanya sedikit. Diubahlah menjadi sesuatu. Namanya energi panas misalnya. Jadi energi listrik itu malah diubah menjadi energi panas misalnya. Ketika kamu pegang lampunya, oh panas. Oh berarti nggak normal itu. Berarti energi listriknya diubah menjadi energi panas. Berbeda dengan lampu LED. Lampu LED, energi listriknya hampir semua diubah menjadi energi cahaya. Yang sisa jadi energi panasnya sedikit. Gitu. Itu yang disebut efisiensi. Lampu LED lebih efisien ketimbang lampu yang sifatnya bulb atau filamen. Gitu. Terus ada nih video-video yang dari WiFi bisa nyalain lampu. Oh, berarti energinya diubah. Dari energi yang dari listrik, diubah menjadi gelombang, kemudian disampaikan ke penerima di lampu tersebut, kemudian lampu itu mengubah lagi energi gelombangnya menjadi energi cahaya. Gitu. Perubahan-perubahan itu. Semuanya urusannya sama perubahan energi. Di dalam konsep energi, semuanya itu make sense gitu. Oh, ada energi ini loh, ada energi itu loh. Nah, coba kita kerjain ini. Saya aja ngerjain ya, kan kamu mah tugasnya yang bawah. Seseorang yang masanya 60 kg. Katakanlah masanya adalah 60 kg. Kemudian tingginya 20 meter, naikin tingginya 20 meter. Berarti awalnya H1-nya adalah 0 meter. Kemudian naik ke tangga yang tingginya 20 meter. Ini nih, kemampuan ini yang kadang-kadang siswa kurang bisa. Mengubah kalimat menjadi data. H2-nya adalah 20 meter, gitu kan. Ya. Kemudian, waktunya katanya 2 menit, alias 120 sekon. Berapakah daya yang dikeluarkan? Berarti energinya kan. Pertamanya energi potensial di sini adalah 0. Karena di tanah kan, di ketinggian 0 meter. Kemudian orang itu pindah ke ketinggian 20 meter, maka EP2-nya berapa? M dikalikan G dikalikan H. Masanya 60 kalikan 10 dikalikan 20 meter. Jadi berapa nih? 600 dikalikan 20. Berapa tuh? 600 kali 20. Matematika saya rada 0, 0, 0-nya 3. 12.000 Joule. Artinya, orang itu ya mengeluarkan energi setara dengan 12.000 Joule. Tadinya 0 jadi 12.000. Soalnya kamu kan ke atas tuh capek tuh. Nah, kecapean itu dari mana sebenarnya? Capek itu adalah definisi kamu kehilangan energi. Berapa energi yang hilang? 12.000 Joule. Karena 0 ke 20 meter mengangkut badan kamu yang 60 kg. Kemudian dayanya berapa usahanya? Dayanya berapa? Ya 12.000 dibagi 120. Berapa nih? 100 watt. Nah, itu setara dengan 100 watt. Gitu. Jadi kamu tuh telah mengeluarkan daya sebesar 100 watt. Jadi kalau misalnya ada robot ya, yang masanya 60 kg, terus robot itu mau naik tangga yang tingginya 20 meter, terus dicolokin listrik, nah dia tuh butuh listrik 100 watt seenggaknya kalau biar dia naik 2 menit. Tapi kalau kita sumbernya bukan listrik ya, kalau manusia. Kalau manusia sumbernya adalah bisa lemak, bisa dari makanan. Gitulah. Nah, daya itu bukan hanya watt. Biasanya kalau di dunia permesinan, kamu mengenal daya itu, P itu kalau misalnya di
eh, kelistrikan kan watt. Tapi kalau di mesin kamu kenal dengan HP atau horse power. Gitu. Jadi banyak satuan daya. Ada horsepower, ada watt, ada nggak tahu lagi dyno per second. Ada banyak. Begitu ya. Set. Coba kita beberapa kerjakan yang bagian bawah. Bentar, saya iniin dulu. Tambahin whiteboard. Oke, sekarang yang gampang dulu aja. Lihat nomor 2 nih. Kita kerjain dulu nomor 2. Ntar kamu juga harus kerjain ini ya. Nomor 2 nih kelihatan. Kita latihan dulu. Nomor 2. Suatu partikel dengan massa 1 kg. Setiap baca soal, kamu harus terjemahkan itu. Massanya 1 kg. Kemudian didorong dari permukaan meja, hingga kecepatan pada saat lepas dari bibir meja adalah 2 meter per sekon. Ini kan kayak parabola ya, sepintas. Ini V-nya sama dengan 2 meter per sekon. Jadi V 2 meter per sekon. Kemudian, energi mekanik partikel pada saat ketinggiannya 1 meter dari tanah. Nah, ini kan anggaplah titik. Nah, kamu harus gambar titik-titik. Ini anggaplah titik A. Ini anggaplah titik B. Hal yang paling dasar adalah energi mekanik di A itu harus sama dengan energi mekanik di B. Gitu. Energi mekanik di A mengandung apa? Mengandung energi potensial A ditambahin energi kinetik A. Ini nggak usah diubah karena ditanyanya M, energi mekanik. Energi potensial di A berarti kan M dikalikan G dikalikan HA. Energi kinetik di A berarti setengah M dikalikan V di A kuadrat. Sama dengan energi mekanik di B. M-nya berapa? 1. G-nya 10. HA-nya 2 meter. Ditambah setengah. Masanya 1. VA-nya 2. Kuadrat 4. Sama dengan energi mekanik di B. Berarti 22 kan energi mekaniknya. Sama dengan 22 Joule. Ini kalau ditanya energi mekanik. Kalau pakai parabola kan BT nih. Berapakah kecepatan di B kan gitu. Di VB di berapa nih? Dipakai energi mekanik aja. Energi mekanik di B sama dengan setengah M VB kuadrat gitu dong. Kok energi mekanik? Ditambahin MGHB kan? Nah, kenapa bisa gitu? Karena ini EK, ini EP kan? Kan energi mekanik itu ditambahin dari EK dan EP. EK-nya ini, EP-nya itu. Terus EP-nya kan udah ketemu. 1 kali 10 dikalikan HB-nya adalah 1 meter. Energi mekaniknya ketahuan 22. Gitu. Ini setengah dikalikan 1 dikalikan VB kuadrat. Nggak tahu kita. Berarti 22 dikurangin 10 kan 12. Sama dengan setengah VB kuadrat. Ini 10 pindah ke kiri ya. Lalu VB kuadrat sama dengan 24. Maka kecepatan di B kita tahu akan sama dengan akar 24. Jadi V-nya ketahuan di sini. V di B. Jadi pakai konsep energi enak juga. Hapus sebelum kamu nanti kerjakan. Kita cari yang agak susah. Oh, ini gampang.
Nah, yang miring-miring ya. Enaknya pakai energi adalah kita nggak usah mikirin kemiringan. Sudut-sudut itu nggak ngaruh di energi. Lihat, jangan yang ini. Nih, yang ini. Nomor 19. Sebuah balok masanya 2 kg. Oh, berarti M-nya 2 kg. Meluncur dari puncak bidang miring yang licin, seperti pada gambar. Berapa energi kinetik balok saat sampai di dasar bidang miring? Berarti kan pada saat nyampe sini nih. Nah, kita tuh sekarang nggak peduli ini. Buat apa ada sudut gitu. Udah aja. Pokoknya ini titik A, ini titik B gitu kan. Udah itulah poinnya. Ya udah berarti energi mekanik di A itu harus sama dengan energi mekanik di B. Energi mekanik di A adanya apa? Ya EP di A. Ditambahin EK di A. Yang sama dengan energi potensial di B. Ditambahin energi kinetik di B gitu. Energi kinetik di A itu 0. Kenapa? Bendanya belum bergerak. Energi potensial di A itu MGH. Energi potensial di B itu 0 karena di bawah. Tambahin yang ditanya adalah energi kinetik yang B. Ya. M-nya berapa? 2. G-nya berapa? 10. HA-nya berapa? 3 meter. Sama dengan energi kinetik di B. Berarti sama dengan 60. Jadi jangan terkecoh sama yang miring-miring. Yang penting kamu tahu ketinggian awal, ketinggian akhir, beres. Gak usah mikirin miringnya. Pokoknya dia di tanah, satunya di atas. Kemudian lagi nomor, misalnya nomor ini. Nomor 21 berarti. Ada gambar begini nih, ada ribet misalnya. Gambarnya ribet. Jangan dipikirin ribet aja. Pokoknya kamu mau lihat yang di mana? Ada titik A kamu tinjau katanya. Mau ada titik C. Udah. Tulis aja energi mekanik di A itu harus sama dengan energi mekanik di C. Jangan peduli lintasannya mau belok-belok kayak gimana kayak. Pokoknya energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di C. Ini A sama C. Energi itu enaknya itu. Energi mekanik di A mengandung apa? EP. EP di A. Ada juga EK di A. Di C mengandung apa? Energi potensial di C sama energi kinetik di C. EP di A ya berarti M, G, HA. EK di A karena di atasnya nggak gerak berarti 0 di A tuh. EP di C berarti ada M, G, HC. Nggak di bawah ya dia. Ditambahin EK di C ditanyain. Berarti M-nya berapa ini? M-nya ini masanya kagak ada ya? Kayaknya ada di bawah deh masanya. 421. Oh, 1 kilogram. Salah. 1 kilogram ternyata masanya. 1 semua berarti HA-nya kan 2 meter tuh. Berarti 20. Sama dengan ketinggiannya di 0, berapa? Kalau ini 2 meter, ini 0,75. Berarti C-nya ketinggiannya berapa? 2 dikurangi 0,75. 1,25 alias 12,5 dikalikan gravitasi. Ditambahin EKC. Maka EKC berapa? Ya 7,5. Misalnya soalnya iseng, berapa kecepatan di C? Ya pakai EKC. EKC sama dengan setengah M VC kuadrat gitu. Dapatnya ini 7,5. Sama dengan setengah kali 1 kali VC kuadrat. 15 sama dengan VC kuadrat.
Berarti V di C sama dengan akar 15. Gitu. Jadi nggak usah pakai, wah ini bingung nih lintasannya lurus dulu ke B terus ke atas. Nggak. Pokoknya kalau energi itu akhir sama awal. Jadi jangan terlalu bingung. Itu makanya enaknya energi. Mana lagi ya? Yang agak susah ya. Ah, ini dia nih susah nih. Ada gaya geseknya. Nah, jangan ini. Nomor 11 tuh ntar harus belajar usaha dulu. Baru ke energi. Nanti kan belum masuk materinya. Minggu depan. Dua buah benda masanya masing-masing mm jatuh bebas. Jika A menyentuh tanah, kecepatan V, benda B menyentuh. Mana lagi ya? Nah, nomor 10 nih susah. Satu nomor lagi baru kita absen. Tapi bentar lagi beres ya. Nah, gini. Ini masih ada orangnya nggak? Masih ada 28 orang. Perhatikan gambar berikut ini. Sebuah benda masanya 1,5 kg. Ini ada benda nih, M-nya 1,5 kg. Kemudian tergantung di ujung tali yang panjangnya 225 cm. Jadi kalau misalnya ada gini, digantung nih. Ini 1,5 masanya, ini panjangnya adalah 2,25 meter. Kan gitu ya? Ceritanya. 2,25 meter. Nah, gitu. Terus habis itu, di atas sebuah kendaraan bak terbuka. Seperti gambar. Mula-mula, kendaraan bergerak dengan kecepatan V, gambar A. Jika keadaan setelah menabrak dinding kendaraan, katanya, berhenti dengan massa M terayun sebesar. Nah, berarti kan ke sini nih. Nah, gitu. 37 derajat. Berarti ini pada saat nabrak berhenti ini 37 derajat gitu. Paling tingginya, door ke atas. Maka kecepatan V adalah berapa? Kecepatan awalnya. Sekarang intinya adalah kamu ada dua titik. Titik mana? Ini titik A, ini titik B. Berarti ketinggian titik B adalah di sini kan? Nah, titik B itu ini. Karena panjang tali 2,25 meter, maka kamu harus tahu panjang ini berapa. Kita kayak arsitek yang diginiin. Kan panjang ke bawah ini adalah dari sini ke sini itu adalah 2,25 meter. Yang kamu harus tahu adalah berapa ini HB. Maka kamu harus tahu ini adalah Y. Untuk mencari HB, maka 2,25 dikurangi Y. Nah, HB adalah 2,25 dikurangi Y. Kan gitu. Untuk mencari Y gimana? Kamu perhatikan segitiga ini. Nah, segitiga ini. Segitiga yang ini segitiga ini P, B, ini misalnya S. Lihat segitiga PBS. Kan gitu. Ini 37. Ini 2,25 kan? Kan dari atas sampai 2,25. Nah, yang ini Y. Gitu. Ini kan tinggal di cos aja. 2,25 dikalikan cos 37 sama dengan Y. Kan nutup sudut nih. Tuh. Nutup sudut. Dari 2,25 ke Y itu nutup sudut. Karena ininya mendatar kan. Tuh, ini 90 derajat.
Ya 2,25 ke Y nutup sudut. Cos 37 adalah 4/5. Ini 4/5 dikalikan 2,25. Sama dengan Y. Berapakah itu? 2,25 dibagi 5. Sekian dikalikan 4. Jadinya 1,8. Sehingga HB ketahuan. HB sama dengan 2,25 dikurangi 1,8. Sama dengan 0,445 meter. Sekarang HB udah ketahuan. Kamu tinggal masukin EP-EP yang tadi. EM di A. Ya. Sama dengan EM di B. EM di A itu kan sama dengan EK di A. Ya. Ditambahin EP di A. EM di B berapa? EP di B. Ditambahin EK di B. Gitu. EK di A ada, soalnya kan pada saat jebret gitu, ini A kan sedang bergerak ke atas kan ke sana. Berarti dia punya EK. Adalah, berarti kita tulis rumusnya adalah setengah M VA kuadrat. EP di A itu 0, soalnya di posisi paling bawah. EP di B berarti MGH. EK di B dia 0, soalnya berhenti pada saat nyampe di B. Truk dia V-nya 0. M-nya bisa kita coret. Setengah dikalikan VA kuadrat sama dengan 10 dikalikan HB-nya adalah 1,8. Jadinya VA kuadrat sama dengan 36. Maka VA itu akan sama dengan 6 meter per sekon. Nah, kecepatan pada saat A bergerak itu sama kayak kecepatan saat mobil nabrak. Begitu. Soalnya kecepatan mobil nabrak itu semuanya diubah menjadi, nggak ada jawabannya, nggak apa-apa. F aja. Begitu. Berarti waktu itu saya salah hitung. Kecepatan pada saat mobil menabrak itu sama kayak, kecepatan pada saat balok berayun, itu sama kayak kecepatan mobil nabrak. Kan langsung berhenti. Setelah menabrak dinding, kendaraan berhenti dengan massa M. Begitu. Mana ya? Jika kendaraan berhenti dengan massa M terayun, ya. Massanya 1,5 kg ya? Oh iya, nggak ngaruh. Kan massanya dicoret. 6 meter per sekon. Begitu, kawan-kawan. Atau, sebentar. Massanya dicoret. Oke, udah. Waktu itu saya salah ngitung kali. Begitu. Jadi tetap ada urusannya sama. Kamu tinggal cari tinggi, tinggal cari si sudut. Beres. Wah, 15 menit lagi beres. Minggu depan kita kerjakan belajarnya usaha ya, bukan energi. Jadi ada bagian dari energi yang dijadikan usaha. Sekarang kita absen.